biar nyambung kita teruskan Bapak dan Ibu. Sebenarnya konsepnya kayak apa kalau kita bicara tentang ATP dan sebagainya. Kita sampaikan paparan ATP, ya. Kita sampaikan bicara tentang perangkat ajar sekarang. Jadi untuk membuat perangkat ajar, Bapak Ibu, kalau selama ini Bapak Ibu harus mempunyai KIKD, tapi di kurikulum Paradigma Baru, Bapak Ibu harus mempunyai yang namanya CP dari mapel yang Bapak Ibu menjadi tanggung jawab. Baik, ini Bapak dan Ibu, tadi di awal sudah kami sampaikan sebenarnya tidak banyak berbeda, hanya diulang saja bahwa kita harus memahami tentang capaian pelajaran itu dimulai dari apa? Dari tujuan pendidikan nasional. Kemudian penyusunan alur tujuan pembelajaran dalam rangka pengembangan modul ajar. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu membuat silabus sebagai turunan dari KIKD, maka di kurikulum paradigma baru Bapak Ibu menyusun ATP, alur tujuan pelajaran sebagai turunan dari CP. Nah, langkah penyusunannya kayak apa Bapak dan Ibu? Jadi yang pertama itu kita harus melihat CP-nya, atau yang kurikulum lama kita mengenal dengan KIKD. Kita tahu bahwa CP ditetapkan oleh pemerintah. Kami nanti sudah akan bisa di-share lewat panitia, ada lengkap. Jadi Bapak Ibu tinggal milih mapel apa, khususnya yang mapel umum sudah sampai pada fase F, tapi yang mapel kejuruan rata-rata hanya sampai pada fase E. Nah, CP disusun dalam fase-fase. Mapel umum, sedangkan untuk mapel kelompok kejuruan yang SMK disusun berdasarkan kebutuhan pencapaian kompetensi atau pekerjaan atau tuntutan jabatan pekerjaan atau okupasi. Jadi CP di SMK memang agak sedikit berbeda, ya. Berdasarkan apa? Tuntutan jabatan pekerjaan atau okupasi. Nah, CP diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Untuk pelaksanaan pembelajaran terdiferensial dan kontekstual, fleksibel dan bermakna. Jadi bagaimana kita di dalam nanti kegiatan pembelajaran itu harus kita pahami bahwa di kurikulum paradigma baru itu adalah terdiferensiasi yang kontekstual, fleksibel, dan bermakna. Kemudian, perumusan dan pemetaan alur tujuan pelajaran menjadi kewenangan satuan pendidikan dan guru agar setiap satuan pendidikan bisa memilih alur tujuan pelajaran yang berbeda dengan satuan pendidikan lainnya, namun sesuai dengan kapasitas dan karakteristik siswa, guru, dan satuan pendidikan. Artinya, siapa yang menyusun ATP? Yang menyusun ATP adalah guru-guru di satuan pendidikan. Artinya ATP dengan kita menurunkan CP setiap mata pelajaran itu tidak harus sama di tiap sekolah. Tergantung sekolah karena harus melihat kapasitas dan karakteristik siswa, guru, termasuk juga sekolah. Sekolah di daerah yang sudah maju tentunya akan berbeda dalam rangka menyusun ATP di daerah yang mungkin masih dalam tahap berkembang. Nah, setelah ATP tersusun, pada langkah berikutnya adalah penyusunan modul atau bahan ajar. Nah, modul atau bahan ajar disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Artinya, kalau Bapak Ibu akan menyusun modul ajar, harus menyusun ATP terlebih dahulu. Modul atau bahan ajar disusun dan dikembangkan oleh guru. Ini saya kira tadi sudah kami sampaikan.
Modul atau bahan ajar dirancang untuk membantu guru dalam pembelajaran menggunakan metode terdiferensiasi. Jadi bagaimana modul ajar atau bahan ajar yang disusun oleh guru itu tidak harus sama antara guru yang satu dengan guru yang lain, dan itu berdasarkan pada kapasitas dan karakteristik siswa. Nah, konsep tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang kita kenal dengan TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh oleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, rumusan tujuan pembelajaran atau rumusan alur tujuan pembelajaran, jadi itu bisa TP, bisa langsung kita kenal dengan ATP, mencakup 3, yaitu adalah kompetensi, yang kedua konten yang dipelajari, yang ketiga variasi. Kompetensi itu apa? Kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi. Sedangkan konten adalah konten atau materi yang dipelajari, isi materi yang dipelajari. Kemudian variasi adalah luaran yang dihasilkan. Contoh tujuan pembelajaran memuat 3 aspek yang telah dijelaskan, misalnya begini. Menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Nah, di situ ada tulisan yang di blok kuning, hijau, merah itu punya punya makna. Menjelaskan itu berarti dari kata kerja yang menunjukkan keterampilan aksi. Jadi keterampilan nanti adalah pada menjelaskan, cukup pada menjelaskan. Kemudian menceritakan fenomena itu juga keterampilan atau aksinya. Kemudian yang hijau hukum Newton. Nah, sebagai konten yang dipelajari, menggunakan kata-kata sendiri adalah luaran yang dihasilkan. Contoh berikutnya adalah merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Merancang adalah kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi, solusi menunjukkan luaran yang dihasilkan, kemudian menyelesaikan masalah berdasarkan kata kerja yang menunjukkan keterampilan, bidang konservasi energi dan skala rumah tangga, itu adalah bagian dari konten yang dipelajari. Contoh juga tujuan pelajaran dengan 3 aspek. Misalnya begini, mapel teknik ketenaga listrikan. Apa itu? Menjelaskan hukum Faraday dalam dinamo melalui presentasi dengan benar. Kemudian mapel dasar-dasar seni pertunjukan. Menguraikan konsep seni pertunjukan dengan daya interpretasi. Nah, kemudian kita bicara mengenai alur tujuan pembelajaran. Merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir satuan kegiatan. Merupakan rangkaian unit-unit materi yang akan dipelajari dalam satu mapel. Jadi, alur tujuan pembelajaran itu adalah bagaimana pembelajaran itu melalui unit-unit kompetensi yang ada dalam sebuah mapel, alurnya. Atau yang dulu kita kenal dengan peta kompetensi. Itu kayak apa? Alur peta kompetensi. Nah, ATP itu memang secara prinsip harus disusun oleh paling tidak 7 hal. Yang pertama harus sederhana dan informatif, esensial dan kontekstual, kemudian berkesinambungan, pengoptimalan 3 aspek kompetensi, merdeka belajar, operasional dan aplikatif, adaptif dan fleksibel.
inilah prinsip kalau kita menyusun alur dan tujuan pembelajaran. Nah, kaitannya langkah-langkahnya kayak apa, Bapak-Ibu sekalian? Kita harus melihat tentang pertama kali adalah CP Mapel A, yaitu bagaimana tujuan mapel. Dari tujuan mapel akan diketahui tentang identifikasi unit kompetensi. Nah, apa yang akan ditemukan di dalam identifikasi unit kompetensi, yaitu analisis elemen profil pelajar Pancasila. Kemudian nanti setelah teridentifikasi ke materi, maka akan disusun tujuan pelajaran pada unit kompetensi 1, 2, 3, dan seterusnya. Setelah tersusun, barulah kita akan melihat tentang lingkup materinya kayak apa. Dan yang terakhir nanti akan melihat tentang jumlah jam per materi. Ini siapa yang membuat? Adalah Bapak Ibu sendiri. Nah, atau dengan urutan seperti ini juga, misalnya dari bawah, kompetensi 01, kompetensi 02, akan menjadi kompetensi 03, ya kan? Akan standar 4, 5, 6, jadi 5, dan seterusnya. Ini adalah peta kompetensi. Inilah Bapak dan Ibu terkait bagaimana alur tujuan pembelajaran. Nah, biar agak nyambung kita tunjukkan sekarang yang kayak apa sebenarnya itu contoh ATP-nya.